Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Manusia di luar Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara diminta untuk memberikan gambaran terhadap kehidupan saudara, seperti apa gambaran yang saudara berikan? Apakah gambaran diri saudara, kehidupan saudara seperti kertas putih tanpa cacat di dalamnya? Ataukah gambaran kehidupan saudara seperti kertas putih yang ada bintik-bintik hitamnya? Ataukah kehidupan yang saudara gambarkan seperti kertas abu-abu? Atau kehidupan yang saudara gambarkan adalah seperti kertas yang hitam legam? Ada sebagian orang yang menggambarkan diri mereka seperti kertas putih. Ada juga seperti kertas putih yang berbintik-bintik hitam. Tetapi ada juga yang menggambarkan kehidupan mereka seperti kertas abu-abu. Mengapa bisa demikian? Karena yang ada dalam pikiran mereka adalah mereka memang berdosa, tapi mereka tidak melakukan dosa yang besar. Mereka melakukan dosa yang kecil. Atau mereka memang melakukan dosa, tapi tidak banyak melakukan dosa. Hanya sedikit melakukan dosa. Itulah sebabnya gambaran hidup mereka masih ada yang berwarna putih, tidak hitam legam. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab justru mencatat kehidupan manusia itu berbeda. Justru manusia itu adalah hitam legam di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, karena semua manusia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam bacaan kita. Kalau kita memperhatikan di dalam teks 2 Korintus pasal 5, khususnya di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20, ada 5 kali digunakan kata pendamaian, mendamaikan. Ini penting sekali. Mengapa? Karena di sini ditekankan bahwa Allah mendamaikan manusia, dunia dengan dirinya, dan pendamaian itu dilakukan melalui Kristus. Berarti ini menunjukkan kebenaran bahwa di luar Kristus tidak ada pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Di luar Kristus kita adalah musuh di hadapan Allah. Inilah gambaran manusia di luar Kristus. Mereka adalah musuh Allah. Mereka tidak bisa berdamai dengan Allah. Satu-satunya solusi di mana manusia bisa berdamai dengan Allah, firman Tuhan kita mengatakan bahwa Kristus menjadi sang pendamai yang mendamaikan antara Allah dan manusia. Manusia di luar Kristus, manusia tanpa pengharapan. Manusia di luar Kristus, manusia adalah musuh Allah. Manusia di luar Kristus, mereka hanya akan mendapatkan kebinasaan kekal. Karena itu saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jika saudara masih di luar Kristus, saudara adalah musuh Allah. Saudara di luar Kristus, saudara hilang harapan akan kehidupan kekal. Saudara di luar Kristus, saudara hanya adalah pelanggar hukum Allah, dan dosa yang saudara lakukan, saudara menanggung sendiri hukumannya. Namun sebaliknya, mereka yang ada di dalam Kristus, mereka didamaikan dengan Allah.
Kristus menjadi sang pendamai antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Karena Kristus sudah menanggung semua itu. Karena itu, saudara terkasih, silakan saudara memilih. Mau tetap ada di dalam Kristus, mau di dalam Kristus, atau tetap di luar Kristus. Pilihan ada di tangan saudara. Tapi ingat satu hal yang pasti. Saudara di dalam Kristus, saudara didamaikan dengan Allah. Saudara di luar Kristus, saudara adalah musuh Allah. Dan musuh Allah berarti hanya ada kebinasaan kekal dan bukan kebahagiaan kekal. Silakan saudara merenungkan itu dan mengambil keputusan yang tepat selagi masih ada kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami yang ada di dalam Kristus, kami bersuka cita. Kami didamaikan dengan Allah. Tetapi bagi saudara-saudara yang di luar sana, yang masih ada di luar Kristus, biarlah ini menjadi bahan perenungan bagi mereka. Dan mereka boleh mengambil keputusan untuk ada di dalam Kristus atau tetap memilih di luar Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.